Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum memulai kegiatan kali ini, marilah kita menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah kepada para guru kita. Semoga dengan bacaan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala diniyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema Jumat Religi kali ini adalah syarat mencari ilmu. Materinya saya dapatkan dari Nadhum Al-Lala yang merupakan nadhum dari kitab Ta'lim Muta'alim karya Imam Az-Zarnuji. Langsung saja saya bacakan nadhumnya. Bait pertama pada nadhum ini berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani Dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghotin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Yang artinya sebagai berikut. Ilingo ndak hasil ilmu angin nem perkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo. Rupane limpat lubo sabar lan ana sangune. Lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Jadi nadhum ini berisi tentang 6 syarat bagi orang yang mencari ilmu. Nadhum pertama, alala tanalul ilma illa bisittatin. Ala ilingo, ingatlah, la tanalu ora bakal hasil, tidak akan bermanfaat atau tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat illa bisittatin kecuali dengan 6 syarat berikut ini. Saunbika akan saya sampaikan, saya di sini maksudnya adalah pengarang kitab, akan saya sampaikan kepada kamu an majmu'iha tentang kumpulan 6 hal ini dibayani dengan penjelasan. Yang pertama, zukain. Zukain artinya kecerdasan. Kecerdasan di sini diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap ilmu. Kecerdasan masing-masing orang berbeda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada suatu kisah tentang seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau pada masa kecilnya termasuk keluarga yang sederhana, ayah ibunya meninggal. Bukan sederhana, lebih ke keluarga yang miskin. Jadi beliau kemudian belajar di madrasah atau belajar bersama gurunya di suatu tempat yang jauh dari rumahnya. Beberapa tahun pembelajaran, Ibnu Hajar kecil ini sangat susah untuk mencari ilmu, sangat susah untuk menghafalkan ilmu. Teman-temannya sudah hafal, dia belum hafal. Dia merasa dirinya bodoh dan sering lupa. Ibnu Hajar Al-Asqalani kecil ini kemudian suatu saat merasa frustasi atau merasa putus asa karena dia merasa dia tidak membuat progres atau membuat suatu pencapaian sama sekali. Akhirnya dia meminta izin kepada gurunya untuk pulang ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan turunlah hujan. Nah, ketika hujan ini karena saat itu tidak ada payung atau sebagainya, beliau bernaung di gua. Di gua itu kemudian beliau mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Hidayahnya berupa air yang menetes ke atas batu. Dia mengamati air yang menetes terus-menerus ke atas batu ini mengakibatkan batunya bisa berlubang. Saat itu kemudian dia mendapatkan hidayah bahwa air saja yang lembut bisa masuk ke batu atau bisa melubangi batu. Apalagi ilmu yang sangat luar biasa akan bisa masuk ke kepalanya. Kepalanya tidak sekeras batu, otaknya tidak sekeras batu, maka dia yakin dengan ibarat air tadi pelan-pelan pasti akan
berhasil, pasti akan berhasil melubangi batu, pasti akan berhasil masuk ke dalam pikirannya. Akhirnya setelah kejadian itu, kemudian dia bergegas kembali ke madrasahnya, menemui gurunya, kemudian bilang ingin melanjutkan belajarnya. Setelah melalui hal itu, kemudian dia mulai tekun belajar, mulai semangat belajar lagi, dan belajarnya lebih dari teman-temannya yang lebih cerdas. Akhir riwayat hidupnya, Ibnu Hajar al-Asqalani ini sudah berhasil menerbitkan lebih dari 200 buku. Salah satu buku atau kitab karyanya yang paling utama adalah Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Kitab ini ada 19 jilid. Kalau Sahih Bukhari ada 5 jilid, kitab ini ada 19 jilid. Dan ditulis dalam kurun waktu 25 tahun. Jadi ulama dahulu ketika menulis kitab sangat lama sekali prosesnya dan mesti diiringi dengan ilmu. Yang kedua, wahirsin. Hirsin di sini artinya semangat. Jadi kita sebagai orang yang mencari ilmu itu harus semangat mencari ilmunya. Jangan kendor, jangan malas-malasan. Apalagi yang merasa kemampuan atau kecerdasannya kurang, maka dia harus lebih semangat lagi daripada teman-temannya yang kecerdasannya di atasnya. Ibaratnya saja teman-temannya belajarnya 1 jam, maka kita yang merasa kurang ini belajarnya harus lebih, bisa 2 jam, 3 jam, atau berapa kali lipatnya. Syarat mencari ilmu yang ketiga adalah wastibarin. Wastibarin di sini berarti sabar. Kenapa mencari ilmu harus sabar? Ya jelas, karena ilmu itu bukan suatu yang instan. Tidak ada ceritanya orang belajar langsung bisa, pasti melalui proses. Sabar dalam belajar berarti kita harus tetap dalam jalan mencari ilmu tanpa tergoyahkan oleh berbagai macam cobaan. Entah itu cobaan dari keluarga, entah cobaan dari lawan jenis, dari teman, dan sebagainya. Jadi memang mencari ilmu itu perbuatan yang mulia. Oleh karenanya banyak godaan-godaan dari setan atau dari luar yang bisa mempengaruhi seorang untuk mencari ilmu. Selanjutnya wabul batin. Wabul batin di sini artinya adalah ada sangunya atau ada harganya. Kenapa dibutuhkan? Ya kita tahu sendiri, untuk belajar perlu uang bahasanya. Uang di sini bisa digunakan untuk yang pertama membeli buku pelajaran, yang kedua untuk biaya sekolah, makan dan minum dan sebagainya. Yang keempat adalah wabul batin. Wabul batin di sini diartikan mempunyai harta. Kenapa dibutuhkan? Karena mau tidak mau saat seorang belajar tetap membutuhkan buku yang harus dibeli dengan uang, membutuhkan seragam, membutuhkan kuota internet untuk sekarang, dan membutuhkan makan dan minum juga. Oleh karena itu, agama Islam mengajak umatnya untuk tidak hanya memikirkan akhirat saja, tapi juga memikirkan dunia dan akhiratnya juga. Syarat yang kelima adalah wa irsati ustadzin, yaitu nasihat atau petunjuk dari guru. Kenapa harus dengan nasihat dari guru? Kalau dari literatur Islam bahwa ilmu-ilmu yang diturunkan dari Allah, terutama ilmu agama itu harus diajarkan, harus melalui proses belajar mengajar antara seorang guru dan muridnya yang saat itu sedang bertemu secara langsung. Jadi bertemu secara langsung. Syarat mencari ilmu termasuk ilmu agama, ilmu hadis, ilmu Al-Quran pada zaman dahulu adalah harus bertemu antara seorang guru dengan muridnya dalam satu majelis. Jadi di situ ketika muridnya mengucapkan sesuatu yang salah, melafalkan hadis atau Al-Quran yang salah, guru bisa langsung membenarkannya. Jika ada murid yang salah menjawab tentang persoalan fikih, persoalan agama, maka guru bisa meluruskannya. Oleh karena itu, nasihat atau petunjuk guru ini sangat penting agar muridnya tidak tersesat. Guru yang ada di sini atau ustadz yang ada di sini bukan hanya yang ada di sekolah, di madrasah, di kuliah, dan tempat-tempat belajar yang lainnya. Guru adalah semua orang yang mengajarkan kepada kita sesuatu yang baru, yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar.
Mulai dari guru yang paling pertama siapa? Orang tua. Orang tualah yang mengajari kita cara berjalan, cara makan, cara minum, cara bertetangga dan sebagainya. Kita harus menghormati guru kita. Guru-guru dari kecil TK, guru ngaji, guru TPQ dan sebagainya sampai guru sekolah, kita jangan sampai melupakannya. Tetap kita menghormati dan rajin mendoakannya. Syarat yang keenam adalah watuli zamani. Watuli zamani di sini berarti waktu atau masa yang lama. Jadi menuntut ilmu tidak bisa sebentar langsung jadi, tidak bisa. Rasulullah pun berkata, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Jadi mencari ilmu itu bukan hanya kewajiban dari siswa saja, tapi sebagai guru orang lain mulai dari bayi sampai mau meninggal itu tetap diwajibkan untuk mencari ilmu. Jadi seorang yang mencari ilmu tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saja, tapi butuh lebih dari itu. Termasuk juga dalam tuli zaman ini adalah kemampuan kita memanajemen waktu, mengatur waktu. Kalau waktunya belajar, maka kita belajar. Waktunya diberikan tugas dari Bapak Ibu guru, berarti kita harus mengerjakan tugasnya. Jangan sampai waktu kita terbuang percuma. Karena di saat kita sedang gabut, sedang santai, sedang tidak ngapa-ngapain, di luar sana banyak orang yang sedang mencari ilmu, banyak orang yang sedang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Waktu yang diberikan kepada kita sama, tapi bagaimana kita mengatur waktunya, bagaimana kita bisa mengatur agar setiap waktu kita usahakan untuk mencari ilmu, terutama ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.